Halo, selamat sore teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari PMCI. Kembali lagi kita mengikuti PMCI Talk yang ketiga. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber, tapi sebelum saya memperkenalkan siapa narasumber yang akan menginspirasi kita untuk sore hari ini, saya mau baca pesan-pesan sponsor. PMCI diwakili oleh Plus Interaktif berterima kasih kepada Edgar Xavier Marvelo, Haris Horatius, Plus Media, Kartue, Henry Wibisono, Sinfutang Indonesia, Josta, K3 Mart, Kebun Greenfish, Prime Group, Masterpiece Clothing, Nico Julius, The Notigon Company, dan terakhir ada Creafree. Thank you sudah mensupport kita semua. Nah, inilah narasumber kita pada sore hari ini. Kita kenalan udah lama, ketemu kadang di event, jarang jumpa, dan hari ini saya pengen memperkenalkan entrepreneur yang menurut saya sangat menginspirasi, dan saya yakin para mahasiswa dan mahasiswi PMCI juga pasti tahu karena kampusnya berdekatan dengan K3 Mart yang ada di Multatuli. Kemudian untuk teman-teman yang di semester 2 sekarang pasti pernah kenal dong dengan Masterpiece. Karena biasa ada foto-foto kelas, kemudian ada guru-guru terbaik, dan hari ini panggil Kuku aja lah ya. Kuku Richard Stanley sudah ada di sini berkumpul dengan kita semua secara online untuk menginspirasi kita semua. Nah, adapun beberapa tujuan ya, kenapa PMCI mengundang Kuku Richard, karena kita yakin, bukan kita lah, saya yakin bahwasannya ada banyak sekali insight yang kita bisa dapat dari Kuku Richard. Halo Kuku Richard, are you there? Halo Bro Darwis, terima kasih banyak sudah diundang ya. Sudah diundang. Inilah founder daripada Masterpiece, kemudian K3 Mart. Kuku Richard, kenalkan diri dong. Oh ya, perkenalkan nama saya Richard. Ya, terima kasih banyak saya udah diundang menjadi narasumber sama Bro Darwis dan dari PMCI. Ya, semoga ya apa yang saya katakan hari ini bisa memberi sedikit masukan atau motivasi untuk sobat-sobat mahasiswa PMCI ya. Ya kalau itulah. By the way, saya pengen tahu nih pertanyaan pertama. Ya. Dulu bagaimana bisa berpikir K3 Mart? Atau lebih duluan Masterpiece? Ya, benar. Nah, duluan Masterpiece ya. Jadi dulu sih karena saya hobi desain ya. Yaitu Bro Darwis pun tahu lah. Itu ya itu dulu yang paling menginspirasi kita waktu itu dulu itu Applause. Oh, yes, Applause itu adalah serius. Saya masih ada simpan beberapa majalahnya sampai sekarang. Ya, jadi itu sangat menginspirasi. Ya dulu karena saya hobi desain. Nah, saya hobi desain, ya jadi saya pada saat itu saya sering disuruh bantu desain ini, desain itu, desain ini kan sama kawan-kawan. Jadi otomatis kan kawan jadi banyak gitu ya. Nah, jadi pas saya buat baju kelas kita, nah pas ya intinya ada yang bilang cantik gitu. Pas pada saat itu saya kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Ya, jadi setelah buat baju kelas kita cantik, terus kelas-kelas sebelah pada tanya itu cantik buat di mana gini, tolong desainin dong gini. Jadi awalnya nggak berpikir untuk dibisniskan ya, saya dengan senang hati oke, saya bantu desain gitu. Jadi dulu desain itu nggak ada bayarannya gitu ya, cuman ya apa aja lah. Desain is free gitu. Tapi ya itulah namanya. Jadi dari situ
baru kepikiran, oh kenapa nggak dibisniskan saja gitu kan? Toh peminatnya banyak. Jadi dari situ berkembanglah sampai sekarang gitu, Bro Darwis. Jadi ya mungkin dari situ ya mungkin yang bisa saya berbagi dengan teman-teman PMCI, ya kalau kalian ada sebuah skill, ada apa, dan sebuah passion ya, jadi langsung saja gitu. Jadi kan awal-awal kita baru misalnya punya skill apa, sikit-sikit mau minta duit. Nah itu kadang apa ya? Kalau itu justru membatasi apa kemampuan kita dan membatasi apa kita gitu. Jadi kalau memang justru sebenarnya kadang gini ya, kalau kalian punya sebuah passion, ya passion itu apa gitu. Kalau kalian punya passion, kalian bisa mengerjakan sesuatu walaupun tanda kutipnya nggak dibayar gitu. Mereka coba bilang terima kasih banyak ya, kamu cantik kali, bagus sekali, gini kan, dan kamu senang. Nah, inilah sebenarnya bisa jadi bisnis kalian. Oh, wow. Sebenarnya saya menarik nih, karena waktu SMA 2 itu di tahun berapa ya kira-kira? Itu tahun 2006. 2006 ya? Nah, 2005, saya pikir di masa 2006 baru muncul Facebook. Benar. Itu saya pengen tahu SMA 2. Kemudian ide bisnis Masterpiece ini muncul setelah banyak diapresiasi oleh teman-teman dari kelas yang lain. Iya, benar. Pertanyaan saya, apakah memang dari dulu sudah ada minat untuk berjualan? Atau pengen jadi pengusaha? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya minat saya itu cuma desain. Saya cuma desain ya? Cuma hobi desain. Ketika dipuji orang bagus, saya udah senang gitu aja. Saya asli nggak ada untuk komersil lah ibaratnya gitu. Nah, jadi karena itu ya saya menjadi agak lumayan terkenal pada saat itu di sekolah gitu. Oh, kalau mau saya pas itu di OSIS ya, mau desain untuk seru saya. Nah, jadi sebenarnya itulah kita jadi banyak kawan. Nah, jadi dari situ ya kita pun sebenarnya ya orang suruh kita desain kan kita menjadi ada peluang untuk menambah skill kita sebenarnya gitu. Benar. Nah, jadi inilah sebenarnya makanya ini pada saat itu memang passion saya desain. Nah, jadi dibuat di baju menjadi bisa dapat duit. Nah, itulah perpaduan yang paling sempurna gitu. Oh, jadi dari sana apa yang membuat kamu pengen meng-create Masterpiece selain desain? Karena kan itu udah masuk ke dunia usaha kan, berarti udah bangun satu bisnis. Itu waktu di SMA 2 atau setelah tamat dari SMA? Enggak, di SMA 2 sudah buat sih. Jadi pas itu ya pas itu di tahun pertama saja aku paling ingat sampai sekarang ada di tahun pertama saja 3 bulan kita bergerak itu 71 kelas buat sama kita. 3 bulan bergerak? Ya, 3 bulan pertama. Maksudnya baru sudah ada 71 kelas itu buat sama kita. Tapi ya kita pun waktu itu pakai marketing juga ya, bukan cuma kita pada saat itu ya semangat lah. Saya dengan kawan-kawan ada 5-6 orang, bagi misalnya kelas ini sama kamu, kelas ini sama saya, gini kan. Wah, jadi semuanya dapat komisi gini jadi semangat. Pas itu saya paling ingat tahun pertama aja sudah itu 71 kelas percaya sama kita gitu. Ya terus terang aja waktu itu. How you build that trust? Terus terang aja saya sekarang mau ngomong itu sebenarnya juga karena aplaus. Kenapa bisa karena aplaus? Enggak, pada saat itu saya pernah diliput aplaus ya. Saya kan dulu pernah ikut kompetisi desain. Kompetisi desain. Nah, jadi ya pas itu saya menang lah. Ya, terus terang aja skill saya nggak gimana-gimana waktu itu ya. Maksudnya mungkin bukan kompetisi desain dari aplaus ya. Oh, jangan gitu dong. Saya nggak berani. Saya sempat diliput. Nah, jadi itulah membuat kita jadi makin terkenal gitu.
Ya jadi ya terima kasih juga lah sama applause pada saat itu. Oh ya, thank you very much. Ini beneran kan? Beneran, beneran. Eh, Ah, jadi waktu itu SMA 2 dari desain, kemudian tercetuslah masterpiece gitu ya. benar. Pengetahuan untuk membeli mesin dari mana, bro? Wah, itu terus terang awal-awal kita nggak ada mesin ya. Kita 2 tahun pertama itu kita masih Sablon. maklun ke orang. Oh. Baru setelah saya tamat dari SMA, itu barulah ada mesin sendiri. Baru ada mesin sendiri ya. Karena ya kalau pada saat itu kita maklun ke orang itu banyak kesalahan ya. Banyak yang tidak sesuai dengan ibaratnya apa misalnya Size-nya, bahannya, ya warnanya. banyak sekali kesalahan lah gitu dari segi waktu apa. Jadi ya terakhir yuk kita saya berpikir ya kita buat sendiri gitu. Saya beli mesin sendiri, beli apa sendiri gitu ya. Pada saat itu ya sebenarnya modal-modal nekat aja. Saya langsung waktu itu Model-model nekat. saya langsung waktu itu saya ke Bandung ya. Tahun 2009 saya sudah ke Bandung. 2009 saya sudah punya workshop sendiri lah gitu. Sudah punya workshop sendiri. Baru Bandung. sekarang Masterpiece itu udah ada pabrik ya di Bandung ya? Benar enggak lah? Kalau modal bro, saya pengen tahu nih. Baru tamat SMA, terus jadi reseller. Habis itu setelah 2 tahun kalian bangun sendiri, beli mesin sendiri. Kalau modalnya hasil penjualan dong ya? Hasil penjualan. Ya, tapi yang pasti awal-awalnya nggak ada modal, itu cuma ya modal nekat aja gitu. Modal Ya, nekat. justru ya nekat-nekat aja lah. Maksudnya kalau apalagi kan kalau orang Medan kan nekat-nekat semua. Huta-huta ya. Huta-huta semua ya. Terus dari sana, gimana kepikiran tiba-tiba pengen meng-create K3? K3 Nah, Mat. sebenarnya Cara pelapannya K3 atau K3? K3 lah, sama-sama lah semua gitu. Jadi sebenarnya awal-awalnya saya bukan buka K3 dulu ya. Dari Masterpiece baru saya ada join sama paman saya untuk perusahaan agrochemical ya. Itu 2011. Masterpiece kan 2006. Jadi 2011 setelah jadi saya ada sama dengan paman saya ada perusahaan agrochemical. Jadi pada saat itu ya udah berjalan, baru 2 tahun lagi kan, nah barulah saya kebetulan waktu itu kan ada ruko ya di Setiabudi ya. Di Setiabudi, tempat K3 Mat sekarang. Iya benar. Jadi waktu itu kan berpikir ya ini mau diapain gitu. Jadi pikirannya awalnya ya cuma sekedar jualan-jualan. Kan kebetulan sebelah sekolah. Sebelahnya sekolah. Jadi mau ngapain gitu. Jadi ya pikir-pikirnya ya apalah, cobalah jual-jual. Pas kebetulan waktu itu saya dengan teman saya Darwin ya. Dia Darwin sudah ada yang namanya Darwin, dia sudah ikut saya dari Masterpiece ya tahun 2009. Dia ikut Masterpiece. Bantu Masterpiece, terus 2011 dia bantu di perusahaan saya namanya Surya Rimba Agro ya. Nah, dia juga bantu di sana, baru 2013, nah baru yuk kita apalah. Jadi misalnya maksudnya sih, yuk kita buat, saya kasih Kang tahu lah kira-kira gitu kan. Jadi buat tuh kira-kira gitu. Ya saya kasih saham gini. Ya tapi ya awalnya kita sih maksudnya untuk satu cabang gitu aja, nggak ada kepikiran gimana aja. Tapi ya setelah terjun, setelah kita makin serius gitu. Makin lama makin serius. Jadi K3 Mat, K3 Mat yang pertama itu ada di Setiabudi? Setiabudi, benar. Saya berpikir bahwasannya K3 Mat itu ada maksudnya K3 Mat yang pertama itu ada di Multatuli, ternyata bukan ya? Bukan di Setiabudi. Multatuli itu sudah 2 tahun setelah Setiabudi.
setelah Multatuli Setiabudi. itu di 2015, kalau Setiabudi di 2013. Saya pengen tahu nih, karena kalau di masa-masa K3 itu muncul, tentu sudah ada Alfamart, sudah ada Indomaret. Sorry ya, saya sebut Ya, brand. iya gak apa-apa. Bagaimana kamu berani sekali mau compete dengan mereka gitu? Ya, lagi-lagi sih sebenarnya kita modal nekat ya. Asli benar-benar Oke. modal nekat lah. Di antara kita tak ada satupun yang sebenarnya mengerti tentang bisnis minimarket gitu. Jadi awal-awalnya kita cuman ya sekedar kayak mau buka toko untuk jual jajanan-jajanan untuk anak sekolah lah, ya tau lah kira-kira gitu kan. Tapi ya Hmm. lama-lama kita jadi serius gitu. Nah, jadi disitulah kita belajar, kita apa gitu kan. Nah, kalau mungkin saya ya tapi nggak belum tentu cocok sama semua orang ya. Kalau saya prinsipnya itu saya melangkah dulu baru berpikir. Wow. Nah, Melangkah kalau dulu baru berpikir. ya ibaratnya saya melangkah dulu baru berpikir. Nah, itu ya memang ini nggak bisa langsung diaplikasikan ke semua orang ya. Daripada Kalau saya berpikir dulu tapi nggak jalan-jalan. ya jadi kalau saya itu buka dulu itu nanti belakangan kira-kira gitu. Soal urusan lain belakangan gitu. Ya, jadi gimana? Direction pun sebenarnya berbeda kan? Apanya? Karena tadi saya dengar K3 Mart itu dimulai dari zero experience dalam hal Benar, minimarket. benar. Kemudian kalau dari saya sendiri yang saya pernah ke K3 Mart, experience-nya berbeda sekali dengan Alfamart. Kayak dari sisi produk, kemudian dari sisi apa namanya, tokonya tidak sebesar sekarang seperti yang ada di Amdal Iya. Malik. Tapi saya pengen ke sana terus karena saya merasa bahwasanya produknya selalu berbeda gitu. Apakah itu tiba-tiba atau muncul dengan sendirinya bahwasannya oh K5 itu harus berada di direction yang berbeda? Oh enggak. Jadi makanya kenapa tadi kan Bro Tarwis tanya ya. Hmm. Itu Bro Tarwis pikir kan Multatuli itu yang pertama. Ya, Padahal itu Multatuli itu sudah ada 2 years experience sebelum itu. oke. Jadi kan awalnya di Setiabudi. Oh Nah, di benar, setiap setelah 2 tahun baru muncul sana. ya, jadi di situ kita sudah banyak evaluasi, sudah banyak inovasi. Nah, sudah banyak trial and error lah kita bilang gitu. Ya memang ya awal-awal sih banyak sekali lah trial and error. Ya awalnya produk-produk kita juga sebenarnya nggak seperti sekarang gitu kan. Ya cuman kita Hmm. kan pada in the process kita mengerti ternyata kita kalau kita mau revive dan mau berkompetitor dengan orang lain, ya kita harus inovasi gitu. Ya jadi lama-lama ya kita adaptasi lah dengan keadaan, dengan apa. Jadi ya sebenarnya di Multatuli itu ketika kita buka di Multatuli itu sebenarnya dalam keadaan sudah agak siap. Pas awal-awal di Setiabudi itu sebenarnya bisa dibilang belum begitu siap lah. Jadi produk-produk. Jadi waktu itu kan orientasinya lebih ke orang nongkrong ya. Hmm. Jadi Itu itu terpengaruh yang dari agak Korea kah? enggak. Itu ya terpengaruh ya ada juga dari Family Mart, 7-Eleven gitu. Kan Oh, ada Lawson kan. ya, Jadi setelah dua tapi tahun. kita terakhir asli konsep kita asli tidak sama dengan mereka. Karena kita ya membangun identity sendiri. Bahkan Ya. sekarang kita nggak ada role model. Uh, Kalau nggak ada bisnis yang sama seperti K3 di luar loh. Even Hmm. even in the whole world, aku nggak tahu ya. Maksudnya yang sama persis itu nggak ada loh. Misalnya kita kan Hmm. ada produk ini, terus ada Onigiri, hotdog. onigiri, terus kan ada itu kotak-kotak ya yang untuk orang taruh apa produk-produk dia, kosmetik apa gitu kan. Ya. Itu kan nggak ada di luar negeri gitu. Jadi sebenarnya kita sudah seiring berinovasi, kita sudah menjadi sebuah identity sendiri. Kita nggak ada Hmm. menjadi sebuah apa ya segmen bisnis tersendiri lah, yang dimana yang
kita jadi nggak ada role model Sudah sekarang ada nih. direction ya. Sudah Iya, directionnya sendiri, goal sendiri gitu ya. benar, benar. Terus dari sana berarti sudah ada 3 bisnis yang Iya, dijalankan. benar. Nah, yang keempat ini kan masa-masa pandemi ini baru muncul. Iya, benar. Gimana di masa-masa seperti itu masih bisa menggrab market dengan cepat atau melihat ada peluang di sana? Terus terang aja ya, kalau saya terus terang nggak ada berpikir ke sana, Pak Darwis. Itu Oke. benar-benar murni 100% adalah keberuntungan. Itu 100% keberuntungan. Karena pada saat itu kan kita di awal-awal masa pandemi kan, Hmm. jadi kan ya kita pun pada saat itu ya kita terus terang agak melawan arus ya. Pada saat itu awal-awalnya kan tuh masker lah, hand sanitizer lah, entah apalah alat-alat kesehatan semua dijual dengan harga yang 10 kali lipat gitu. Itu Nah, saya pada ingat saat itu. itu Itu menarik. Nah, terus lanjut. nah, jadi kan pada saat itu kan aku bilang ya janganlah aku bilang gitu. Jadi kita justru harus menjadi pihak yang benar-benar bisa membuat harganya turun. Kita jangan ikut bakar lagi gitu. Hmm. Kalau kita ikut bakar, semua ikut bakar-bakar menimbun ya. Justru waktu itu kita berani jual dengan harga yang murah gitu, bahkan harga modal ya. Jadi jadi kan sehingga harga-harga menjadi turun. Pada saat itu Ya, masker kan sempat udah mahal sekali ya. Nah, ya pada itu benar. kita kan ya kebetulan kita perusahaan konveksi waktu itu kan. Dan Hmm. saya bilang udahlah buatlah coba masker gitu gini kan. Ya kita jual aja harga 3.800 perak gitu kan. Nah, jadi Hmm. ya ternyata ya luar biasa gitu. Maksudnya ya 380 perak itu pun tidak kita bukannya ambil untung ya. Ya udahlah yang Hmm. penting apa aja lah gitu kan. Ya awalnya kita berpikir kan nggak ini pandemi. Awal saya terus terang saya agak anggap remeh dengan pandemi ini ya. Saya pikir nggak lama. Saya pikir ini paling 2 bulan aja gitu. Ya udahlah Ternyata. kita jadi kita coba apa kita saat ini kita harus berkontribusi terhadap masyarakat. Saya bilang kita nggak boleh menjadi pihak yang setelah pandemi ini kita malah jadi dicaci maki, ya kan? Jadi Hmm. kita harus memberikan kontribusi positif lah dari situ. Nah, jadi kita ada yang harga seperti alat-alat kesehatan, ya kan? Terus Hmm. masker kita jual murah sampai banyak sekali lah waktu itu Ya, antre sampai panjang kali ya kan. Nah, ya. jadi berhasil Karena sih yang ya, karena saya gimana? ingat itu. Karena begitu Instagram Masterpiece muncul, saya melihat nih orang-orang yang seperti ini nggak banyak, kayak sangat langka. Kalau orang bilang berbisnis, boleh nggak sih dengan cara seperti itu kayak menimbun harga masker tinggi, disinfektan tinggi, yang menurut saya sah-sah aja. Tapi kalau kita menguji dengan hati nurani, sepertinya kalian you are one of the kind, kayak buat sesuatu yang berhubungan dengan social movement dan malah diapresiasi oleh banyak pihak gitu. Kayak saya Ya, pikir jadi pasti dari sana itu banyak orang yang saya boleh bilang idealis gitu ya, atau merasa bahwasanya memang seharusnya di momen ini kita membantu. benar. Jadi pada saat itu kita cuma ya terus terang bagian kami kecil ya. Jadi ya kami pun nggak membantu sebanyak orang yang orang lain lakukan. Nah, cuman kan kita berusaha agar pada saat ini kita harus menjadi pihak yang bukan malah membakar suasana, tapi kita justru harus apa ya mendinginkan ya gitu ya. Karena ya Hmm. kalau kita jual murah, yang lain pasti semua ikut jadi jual murah gitu. Takut kan mereka kan gitu. Tapi kalau kita jual mahal, ya semua ya ikut jual mahal. Jadi ya Ya. ya kita do our small part lah di sini. Bro, dari begitu banyaknya pengalaman, kalau tadi saya Hmm. hitung lebih kurang 10 tahun lebih, pernah nggak mengalami titik yang paling dalam atau yang paling berkesan, perihnya? Cerita dong. Itu pasti ada ya. Tapi ya seperti kadang kita sudah kadang ada karyawan mau resign, ya kadang ditipu orang, kadang bisa
namanya masih ada masalahnya gitu. Ya. Kubur rest in peace gitu kan. Rest in Dengan peace. damai kita bilang gitu. Istirahat dengan tenang ya. Tapi ya selama kita masih hidup ya namanya masalah tetap ada ya. Ya cuman tapi yang pasti kita masalah tetap ada, cuman kita harus positif. Kita harus positif agar maksudnya kita harus melihat semua masalah dengan positive thinking. Itu yang paling penting. Bagaimanapun positif, saya pikir setiap orang pernah berada di masa-masa yang paling paling terpuruk. Kemudian yang di masa-masa kayak kita mau give up. Kamu pernah nggak melewati masa seperti itu? Pernah. Itu tidak lama. Itu barusan 3 bulan yang lalu. Oh, wow. Ketika yang corona ini terus terang corona ini sangat luar biasa waktu itu ya. Justru kalau menurut saya ya dari saya sampai sekarang belum pernah ada sebuah badai, sebuah krisis yang begitu dahsyat seperti pandemi corona ini. Bayangkan 3 bulan lalu kita semua hidup dalam ketidakpastian. Kita semua hidup dalam ketidakpastian. Pada saat itu juga saya berpikir kalau ini berjalan berapa lama lagi, mungkin bisnis saya bisa kolaps. Yang sudah kita bangun begitu lama, pasti bisa kolaps. Kalau misalnya dengan omset segini, dengan dengan tidak ada cash flow gitu kan. Nah, kalau ketika semua kas perusahaan dan tabungan sudah selesai dan tidak ada, pada saat itu kan 3 bulan lalu kan ya namanya ya gitu ya, ketika ada sebuah peristiwa buruk kadang orang semakin hiperbola ya. Oh, ini corona ini jangan harap selesai dalam 1,5 tahun katanya. Ini bisa sampai tahun depan, bisa sampai apa gitu, gini kan. Kita kan jadi takut waktu itu. Benar. Jadi ibaratnya, wah, jadi gimana ya? Jadi terus terang ya bisnis saya semua kena gitu. Ya kan? Semua kena ya. Jadi ibaratnya kalau biasanya anggaplah kita bilang kita ada 3 rumah. Kalau satu-satu kebakaran, mungkin Bro Darwis bisa satu-satu padamkan. Tapi ini bersamaan. Ini bersamaan kebakaran semua gitu. Wah, kalau 3 bulan lalu, itu saya asli nggak bisa senyum, saya nggak bisa apa. Wah, itu saya susah tidur loh. Terus terang aja. Saya selama 1-2 minggu itu susah tidur. Wah, karena ngeri ya. Itu corona ini ya kan, di satu sisi saya juga nggak tega untuk menggaji karyawan saya gitu atau potong gaji, saya tidak tega gitu. Nah, itu memang pas itu sangat dilema. Nah, tapi setelah sekarang saya baru menyadari itu adalah keputusan saya yang paling tepat dalam hidup saya. Wow. That is the most best decision ever. Jadi yang masalah itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Kekurangan karyawan loh. Iya kan? Dan sekarang mereka semua siap kerja lembur, siap kerja sampai tengah malam, tanpa meminta gaji tambahan. Karena dia willing. Benar, mereka nggak ada yang satu bilang, Pak, saya mau minta gaji tambahan lah, minta uang lembur, Pak, gini. Nggak ada satupun sampai sekarang nggak ada loh. Semua benar-benar fight karena mereka kita menjadi satu keluarga. Ketika satu senang, semua senang. Ketika satu susah, semua susah. Gitu. Nah, makanya loyalty itu tumbuh pada saat krisis. Ketika kita sama-sama kesetiaan, Bro Darwis, saya gini kan. Nah, di saat itu ada teman Bro Darwis yang masih mau berteman, atau pada saat itu
taruh misalnya masih lajang, ada cewek yang mau kan, gitu. Itu pasti itu yang menjadi kesetiaan yang sangat terukir dalam hidup kita gitu. Maksudnya kita Benar. pasti nggak bisa lupa gitu. Justru kalau kesetiaan itu tumbuhnya pada saat krisis. Jadi 3 bulan lalu kita meninggal di apalah gitu. Benar. Gitu. Makanya ada yang bilang kalau kita punya masalah atau di saat situasi yang paling buruk, kita udah bisa langsung dengan gampang bukan menilai atau menjudge, tapi kita setidaknya tahu dan paham siapa yang benar-benar bisa barengan dengan kita gitu ya. Sampai staff-staff saya sampai semua kasih ide, Pak, kita cari ini yuk, kita cari influencer ini biar dia bantu promosi kita. Jadi semua jadi all willingly to do gitu. Jadi padahal ya tanda kutipnya ya kadang ya mereka pun nggak ada minta tambahan gaji, nggak ada minta apa gitu. Jadi semua kayak merasa tersentuh ya. Wajar ya karena sekarang mungkin nggak horor ya. 3 bulan lalu tuh sangat horor loh situasi loh. Ya. Itu situasi itu benar-benar horor sekali. Itu kita pun tahu sendiri ya. Itu wah itu kok bisa sampai gitu ya kan? Sampai di mana pecah situ, di sana pecah, di sana pecah, di sini bisnis bangkrut. Kan waktu itu kan terus terang saya pun sendiri pun stres ya. Ya memang Auranya negatif sekali waktu itu ya. benar, auranya super negatif. Kita pun mau jumpa orang pun nggak berani, mau apa gitu kan. Misalnya gitu. Ya cuman pada saat itu ya saya tetap harus keluar. Pada saat itu saya tetap keluar, saya tetap harus ke toko, saya harus semangatin mereka. Ya nggak mungkin mereka di toko kerja, saya di rumah enak-enak kan. Ya gitu. Karena mereka terus terang pada saat itu saya takut juga. Kalau mau bilang takut ya saya takut juga. Cuman ya gimana ya kita harus apa dong. Kalau saya benar. Ya. Nah, jadi ya kita apalah waktu itu. Jadi ya ternyata mungkin ya yang agak paling apa itu memang 3 bulan lalu ketika Benar. awal-awal krisis corona. Itulah yang paling apa gitu. Bro, ini nih, karena kan sebentar lagi ada Q&A question nih. Apalagi sih sebenarnya nilai-nilai yang selalu Kuku Richard pegang, misalnya apakah itu dari sisi loyalitas, kepercayaan. Karena tadi kan ada dibilang partner saya Darwin gitu ya, yang ikut saya dari Masterpiece, kemudian sampai sekarang gitu. Saya yakin sih pada saat kita masuk ke dunia pekerjaan, apalagi kita membangun satu bisnis, ya partner itu sangat penting. Dan saya pengen tahu value apa yang kamu pegang. Nilai-nilai yang menurut kamu nggak dijalankan. Yang kalau apa ya, kita sama orang harus setia kawan lah. Kita harus setia kawan. Ya kalau kita mau hebat, ya otomatis kita harus dikelilingi orang hebat-hebat juga. Ya kan? Nah, jadi kita pun harus berjuang bersama. Nah, jadi semua itu bukan cuma Darwin ya, itu banyak sekali yang saya rasa ada 20-an orang itu sudah bersama saya itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Ibaratnya banyak lah ibaratnya gitu. Jadi ya baik yang di Bandung, yang di Jakarta, terus yang banyak lah. Jadi ya yang penting ya kita harus tulus lah. Kita harus tulus. Nah, yang apa? Tulus Kita membantu walaupun kita dirugikan ya. benar. Jadi kita pikirkan diri kita sendiri dan terus kita harus berani berbagi. Jangan ada barang kita apa sendiri apa ya kalau saya prinsip saya ya misalnya contohnya saya punya ini gitu kan misalnya saya punya rumah gitu ya suatu hari ya mereka semua harus punya rumah gitu. Nah, jadi ya jangan egois sendiri gitu. Ya pasti kalau ya cuman ya mungkin kalau secara nilainya nggak mungkin sama gitu kan. Tapi setidaknya kan apa ya
gitu. Jangan sampai kita misalnya punya rumah, mereka nggak punya rumah, itu kan nggak, siapa yang mau berjuang gitu kan. Ya Nah, benar. jadi ya yang penting kita harus berani berbagi, berani give lah. Nah, sebenarnya dalam hidup kita ini, apalagi apa, kalau kita jangan terlalu awal-awal ngomong duit. Kita jangan terlalu mengejar duit dan mendewakan duit. Kita Ya, kalau justru kalau kita melakukan hal yang baik dan memberi terus, ya kita yang dikejar sama duit. hmm. Jangan Jangan mencari duit, tapi buat duit itu cari kita. benar. Jadi kalau saya terus terang, kalau Bro Darwis tanya saya ya terus terang, saya mungkin faktor luck saya lumayan bagus ya. Faktor luck saya tuh lumayan bagus lah. Jadi sebenarnya kalau mau bilang saya pintar, terus terang saya nggak gitu pintar, Bro Darwis gitu kan. Ya cuman saya cukup beruntung, saya dikelilingi sama orang-orang yang setia, yang hebat. Ya terus juga banyak orang yang percaya sama saya. Ya sebenarnya itu sih. Jadi ya kalau kita dikasih kepercayaan, ya kita nggak boleh apa ya, Kecewain, nggak boleh terus pegang. kecewain. Nah, yang penting kita harus buat orang puas seperti apa gitu ya. Nah, terus dari ini mungkin agak melenceng ya, ya cuman kalau nah kadang kan orang kan bilang, oh kenapa saya sudah bekerja keras, saya sudah apa, tapi kenapa bisnis saya nggak lancar atau gimana-gimana, ya kan? Ya mungkin yang pertama sih itu kalau dari, ya sebenarnya pada prinsipnya kamu nggak boleh melupakan orang yang berjasa dengan kamu gitu. Nggak boleh lupa balas budi. Nah, yang paling tinggi sebenarnya budinya sama kita kan pasti orang tua kita ya. Nah, itu Ya, orang tua kita. Nah, itu orang tua kita sudah berbakti sama mereka belum? Nah, yang kedua, mungkin yang tingkatan kedua mungkin saudara ya. Nah, itu gimana kita hubungan sama mereka, ya kan? Nah, yang ya, ketiga, yaitu ya adalah mungkin misalnya rekan kerja atau teman apa gitu ya, misalnya partner kerja atau misalnya karyawan kita atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, yang keempat itu barusan masyarakat sekitar. ya, Nah, ya kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu hal yang baik, ya ya jangan diloncat-loncat juga. Misalnya sama sama orang tua misalnya kurang ajar apa nggak apa, tapi ya sama sama masyarakat menyumbang gitu kan. Ya sama saja sebenarnya gitu, nggak ada. Itu kan apa ya, padahal kan yang paling berbudi sama kita kan orang tua ya. Gitu. Jadi ya dari awal-awal kita, jadi ini yang hal paling penting. Banyak oke. orang saya lihat, oh saya kenapa kamu mau bisnis ini gini? Oh saya bisnis ini agar saya dapat duit, agar saya bisa membahagiakan orang tua saya. Nah, yang kayak gini-gini itu biasanya banyak yang sukses. Iya, Nah, ini yang kayak gini-gini itu biasanya banyak yang sukses. Tapi kalau kita tanya, kamu ngapain kamu mau bisnis ini? Oh, biar saya bisa beli mobil mewah, saya bisa beli ini, biar apa gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini biasanya belum tentu gitu. Nah, yes, sekarang belum tentu. motivasi kita apa gitu. Maksudnya ya yang penting ya kalau kita dengan keluarga kita apa ya berbakti apa dengan kawan-kawan kita apa gitu kan. Ya otomatis Ya, sebenarnya faktor lah itulah yang pasti akan keluar gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan lah gimana, tapi ya yang pasti saya lihat ya banyak orang ya, sudah kerja keras. Banyak yang kerja keras. Banyak kadang terus terang saya jauh lebih pintar dari saya banyak loh. hmm. Tapi mungkin ya Cara dengan berpikirnya berbeda, directionnya uh, berbeda, goal yang diinginkan uh, berbeda. Ya, kadang misalnya dia sama kawannya sering ricok, baik. sering nipu orang, kadang sama orang tuanya kurang ajar, sama apanya saudaranya berantem terus. Itu Ya kadang pasti itu yang berpengaruh itu sebenarnya ya. membuat dia apa. Padahal nanti kadang dia tanya, saya sudah kerja Ya. keras, saya sudah apa gitu. Tapi kok kenapa saya nggak beruntung katanya gitu. Hmm. Nah kadang kita banyak lihat orang dia sebenarnya nggak pintar-pintar amat gitu. Tapi kok Ya, bisa ya dia kesannya lebih hebat. Pasti dia punya
hal-hal yang di balik itu gitu. Makanya saya sering sekali share kan, bahwasannya kadang orang yang merasa dia sudah bekerja keras, dia sudah punya segalanya gitu ya. Terus meratapin, terus ada rasa dengki atau rasa kayak rasa apa sepertinya rasa kayak saya udah berusaha yang semaksimal mungkin. Menurut saya sebenarnya saya sering kasih tahu bahwasannya yang kita perlukan itu adalah cermin. Benar, Kita benar perlu sekali. cermin, kita perlu mengenalin kelemahan kita jauh daripada apa yang kita bisa Benar, lakukan. benar. Uh, itu yang saya lihat banyak sekali orang, bukan banyak sekali sih, sebagian orang melakukan hal seperti itu. Akhirnya cara berpikir dialah yang sendiri membuat dia itu nggak mendapatin apa yang dia inginkan. Benar. Baik, Mbak Boni, sekarang kita udah session Q&A. Oke. Kita punya waktu lebih kurang 8 menit. So, where's the question? Baca. Saya nggak bisa baca. Sorry ya, karena nggak pakai kacamata hari ini. Oke. Oh, oke. Halo, tes, dengar nggak? Ya, dengar Pak. Saya ingin bertanya, apakah saat membangun bisnis, adakah dipertimbangkan apa saja kegagalannya mungkin ada dibuat bisnis plan? Oh, ini kayaknya jalan aja dulu kalau pertanyaannya. Kalau jawabannya seperti itu ya. Iya. Jalan aja dulu. Nanti ada ujian apa di depan baru kita Benar. pikirkan. Jangan Next question. kalau memang oke. Tadi ada yang mau ditambahkan, Bro? Ya, kalau dari pertanyaan yang tadi ya, mau bisnis, ya bisnis plan itu boleh ya. Maksudnya, tapi kalau bisa nggak usah terlalu sampai apalah. Kadang kita buat bisnis plan sampai terlalu apa, kadang kita sudah ketinggalan peluang. Contoh ya, yang paling paling nyata dan paling apa, seperti bisnis yang terakhir yang itu K3 Bike yang sepeda ya. Dari saya jumpa sampai saya jual, itu cuma 2 hari, Pak. Oke. Kalau saya buat bisnis plan dulu, saya buat apa dulu, 2 bulan lagi saya mulai, sepeda sudah habis. Goodbye my love ya. Sudah habis. Nah, itu contohnya juga. Nah, jadi ya baratnya, ya saya bukan menentang nggak boleh ada bisnis plan. Boleh. Tapi ya kita, misalnya kita mau cepat berenang. Saya tanya, kita mau cepat berenang, gimana caranya? Ya berenang aja. Langsung nyemplung aja. Nah, kita mau cepat bawa mobil, ya langsung bawa aja gitu. Kadang nggak bisa terlalu banyak teori di buku. Misalnya kita mau belajar bawa mobil sama mau belajar berenang, kita baca-baca teori, sampai kapan kita berani, Pak? Ya, Iya benar. kan? Ya, Nah, ya, ya. jadi ya seperti itulah. Melangkah saja dulu ya. Ya, Pertanyaan kedua, ini dari Michelle. Apakah Anda pernah gagal dalam berbisnis? Tadi sudah pernah dijawab. Kalau ada kegagalan, ada masalah, berarti kita masih hidup. Kalau kita nggak pernah merasa gagal, berarti kita udah rest in peace. Nah, ini benar. jika pernah, bagaimana cara tetap konsisten melanjutkan bisnis tersebut dengan modal yang pas-pasan? Ini ngomongin tentang modal yang pas-pasan. Nah, Silakan, nah Koko Richard. ini menarik. Jadi kalau bagi saya, jangan, misal ini umur berapa? Nah, range-nya antara 18 sampai 22 speed ring-nya ya. Nah, 20. kita mungkin tahu Bill Gates ya. Oke. Bill Gates, Warren Buffett kita tahu kan? Itu kan orang paling kaya lah kita bilang di dunia ya. Nah, jadi, nah sekarang umur mereka sudah 80-an tahun. Oke. Hartanya ratusan triliun. Saya rasa dia mau menukarkan seluruh harta dia untuk usia seperti Michelle. Good analogy. Why? Nah, jadi
sekarang pertanyaan saya kepada Michelle, mau nggak Michelle, saya kasih uang 1 triliun, besoknya kamu itu jadi umur 90 tahun. Mau nggak? Saya rasa kalau 100 orang yang kita tanya, semua bilang nggak mau. Nah, mau nggak? Sekarang saya kasih kamu 1 triliun, besoknya kamu nggak bisa melihat lagi. Besoknya kamu langsung jadi tua, kamu sakit-sakitan, gini. Mau nggak? Saya rasa semua pasti bilang nggak mau. Ya kan? Nah, jadi sekarang modal apa yang pas-pasan? Jangan menganggap uang itu apa. Nah, itu jangan menganggap modal pas-pasan. Modal kamu sudah luar biasa. Modal kita itu usia muda. Usia muda, semangat, energi kita masih full power. Kalau modal yang pas-pasan itu nggak ada. Terus terang aja, semua bisnis kita itu dimulai dengan modal yang sangat modal dengkul lah, kita bilang gitu. Modal dengkul ya. Gitu. Jadi ya menurut saya ya kita harus nekat. Kita harus memegang teguh integritas, kepercayaan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, dan yang paling penting itu usia kita. Kita usia masih muda loh. Masih produktif. Mungkin teman-teman PMC ini sekarang semua masih umur 18 sampai 20. Nah, kalau saya sekarang umur saya 31. Ya kan? Nah, jadi saya rasa itu orang-orang kaya di dunia ini mau saja dia dia bilang, misal udah kamu ambil harta saya, tapi kita tukar badan yuk, kita tukar usia. Saya rasa mereka mau, tapi mereka tidak bisa. Ya. Nah, jadi kita harus menyadari modal kita yang paling hebat itu adalah jiwa raga kita dan akal kita, dan usia kita. Usia pun sangat penting ya. Ketika kita masih umur 20 tahun, apapun bisa kita lakukan. Ya. Nah, kita semakin tua, pasti akan semakin berkurang. Semangatnya, energinya sudah pasti akan lebih berkurang. Nah, jadi sebenarnya ya modal itu nggak ada yang pas-pasan. Ya kalau yang mempas-paskan dirimu, itu yang paling apa kan? Ya, benar. Oke, masih ada question lagi? Kita terima berapa lagi, panitia? Kita terima 2 pertanyaan terakhir lagi ya. Oke. Ini dari Gloria Sanifang. Bagaimana cara mengatasi makanan yang hampir expired pada awal memulai bisnis? Dan apa yang Koko lakukan terhadap barang yang hampir expired? Ini sama. Apalagi K3 jarang melakukan sale item. Thank you. Silakan, Koko Richard. Itu mungkin agak teknis. Itu pertanyaan yang agak teknis ya. Ya itu jadi kalau ini mengatasi makanan yang hampir expired itu ya pasti memang awal-awalnya terus terang kita juga banyak masalah di situ. Ya misalnya barang yang expired, ya kalau misalnya memang sudah expired, ya itu biasanya kita tidak jual lagi. Itu sudah kita musnahkan ya, ibaratnya gitu. Memang kalau di produk ada dua macam. Satu misalnya produk yang misalnya kita bilang produk nasional ya, seperti Indomie, Citato gitu ya. Nah, itu kalau produk-produk seperti itu mereka menerima expired. Itu mereka masih bisa ganti. Nah, kalau produk-produk kita bilang yang ibaratnya tanda kutipnya kita import sendiri, itu tidak bisa kita ganti. Kita mau ganti ke siapa lagi? Kan banyak ya kita yang menjual barang-barang impor ya. Ya. Nah, itu tidak bisa, kalau expired itu sudah nggak bisa kita apa lagi. Nah, ini memang sangat bergantung dengan sangat bergantung dengan manajemen ya. Ini manajemen ini sangat penting. First in first out-nya sangat penting. Jadi ya kalau terutama untuk barang-barang yang impor ya itu kita sangat care sekali tentang expired-nya. Nah, kalau K3 jarang melakukan sell item, yaitu ada juga, bukan jarang juga, itu adalah. Nah, cuman ya kita nggak suka yang sell item itu kita tonjolkan di Instagram kita atau gimana ya, karena kadang sell ini ya, kadang ada bagusnya, kadang ada jeleknya.
Jeleknya itu nanti orang semua tunggu sale gitu. Kalau misalnya harganya terlalu jomplang, kadang orang semua tunggu sale gitu. Maksudnya apa ya? Jadi kadang kita memang ada juga sale, tapi kita mungkin barang sale-sale seperti ini kita nggak terlalu tonjolkan di Instagram kita gitu. Ya, random Ada ya. juga sih. Hah? Random aja ya. Kadang Benar, ada, itu kita kadang ada kok. enggak ditunjuk. Itu manajemennya ada untuk yang barang-barang expired. Cuman ya kalau barang-barang seperti saya bilang produk lokal ya, misalnya seperti Indomie, Citato ya, itu biasanya kita nggak gitu bermasalah ke expirednya. Kenapa? Karena dia biasanya expirednya lama ya. Itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun ya, seperti kita tahu ya kan. Dan masih menerima retur lagi ya. Ya, dan biasanya karena panjang waktunya, biasanya sih nggak sampai retur lah. Nggak sampai retur udah habis gitu. Ya karena lama loh, masa sampai 2 tahun 3 tahun nggak terjual kan kelewatan sekali. Berarti ada pertanyaan di sana. Kan kelewatan sekali. Cuman yang memang yang barang-barang impor ini yang agak rentan karena biasanya expired mereka dari tanggal produksi sampai tanggal expired biasanya 6 bulan saja. Biasanya 6 bulan saja dan biasanya ketika sampai di tempat kita biasanya sudah termakan 2-3 bulan. Oke, berarti sisa sedikit lagi. Bisa sedikit. Nah, itu yang kita harus cepat. Nah, memang kita untuk barang-barang kayak gini, terus terang kita nggak berani masuk terlalu banyak. Kita benar-benar harus masuk sesuai permintaan. Nggak berani kita stok. Nah, itu yang sebenarnya kalau expired yang kayak gini-gini yang agak bahaya. Kalau misalnya yang barang-barang lokal, barang-barang apa ya, itu biasanya expired-nya lama. Jadi kita agak nggak gitu takut sih gitu. Baik. Oke, last question. Oke. Dari Selvani Chania Ho ya. Sorry ya. Semoga saya tidak salah lafal. Motivasi dan inovasi untuk memulai bisnis itu bermula dari mana? Apakah awal mulai bisnis ada keraguan atau malah kepercayaan diri? Sepertinya kita menjawab pertanyaan yang kedua, bro. Waktu mulai bisnis, ada nggak keraguan atau kepercayaan diri? Oke, ya kalau memulai bisnis itu pasti biasanya ada keraguan. Itu pasti banyak. Jadi seperti saya memulai apapun itu semuanya pasti apa. Tapi sebenarnya jangan membuat keraguan ini terlalu lama hinggap di pikiran kita. Tapi kita harus lebih malahan pikirkan kepercayaan dirinya. Kita jangan terlalu takut. Kalau kita terlalu takut, itu apa ya? Justru ya, kalau saya selalu punya prinsip. Kalau misalnya kita sudah mau, saya apa dulu? Ibaratnya saya kibarkan bendera dulu. Itu ini paling apa? Misalnya contohnya ya, misalnya si Selvani, dia mau bisnis apa nih? Misalnya bisnis pakaian kita bilang ya, atau bisnis misalnya ya kan? Kalau kamu mau memulai, itu cara paling efektif apa? Kamu kasih tahu dulu sama semua orang. Kamu kasih tahu sama orang tuamu, saudara, saya mau buat bisnis ini, buat bisnis ini. Buat sampai kamu kalau seandainya kamu mundur, kamu malu. Nah, ini menurut saya. Jadi ibaratnya ketika kita berperang, misalnya kita apa ya? Ada sebuah analogi ya, misalnya kalau dulu itu orang Spanyol bisa mengalahkan Meksiko, orang Spanyol itu ada 100.000 orang. Kayak mana dia bisa kalah? Suku Aztec waktu itu. Itu ada yang namanya Hernán Cortés ya, itu dia yang orang Spanyol yang menjelajahi sampai ke Meksiko. Dia dari Spanyol berlayar sampai ke Meksiko. Dan mendarat, apa perintah pertama dia? Perintah pertama dia adalah burn the seed katanya. Wah, kacir apalah kan ibaratnya kacir-kacir semua orang kan. Wah, gimana? Kan? Jadi dia cuma bilang gini. Antara kita mati atau kita berhasil menguasai kerajaan ini. Menguasai daerah ini.
Nah, itulah yang membuat 1.000 orang bisa mengalahkan 100.000 orang. Nah, jadi kalau kamu punya kejadian sama, kamu harus tahu apa itu ship kamu, kapal kamu itu apa, dan bakarlah kapalmu itu. Wow. Itu sangat bagus untuk membakar 10 kali lipat kepercayaan diri kamu. Mental ya. Mental. Jadi kamu harus buat seakan-akan there's no way back now. Nggak ada jalan pulang lagi. Antara berhasil atau gagal gitu aja. Nah, jadi ya kita harus sampai situ. Jadi burn the seed. Pokoknya kalau dari saya ya, saya selalu tahu apa itu seed saya. Dan saya selalu burn itu agar untuk memotivasi karyawan saya. Ya kan, sama seperti yang 3 bulan lalu corona ini. Saya ngomong sama seluruh karyawan saya. Saya bilang, oke, kita fight, saya bilang gitu. Antara K3 makin sukses atau K3 bangkrut, itu aja. Saya tetap pertahankan kalian semua. Sampai antara dua, K3 sukses atau K3 bangkrut. Kalau saya yakin, kalau kita bisa melewati dari corona ini, kita akan naik level bertingkat-tingkat lagi. Kita akan naik tingkat yang sangat signifikan. Nah, atau kita mau apa? Sekarang semua kalian saya pertahankan, saya bilang. Kalau siapa yang tidak merasa sekarang lagi dalam krisis, itu saya keluarkan, saya bilang. Ya kan? Di dalam kapal itu juga nggak boleh ada yang merasa tidak dalam krisis. Semua harus punya sense of crisis. Nah, jadi di saat itu ya kita harus bakar kapalnya. Kita bakar, otomatis semangat orang itu akan melebihi lagi. Ya kan? Nah, jadi kalau mungkin tadi seperti Selvani, dia mau memulai sebuah bisnis, dia kalau bisa dia harus ngomong sama orang. Ngomong, saya mau begini, saya mau gini-gini. Nanti saya harus gini. Semakin kamu ngomong, kalau nggak buat, kamu semakin malu loh. Ya, atau kamu, apa kan, misalnya kita ada toko lah, kita bilang, ada ruko, kita bilang gitu ya. Kamu awalnya ragu, saya misalnya mau jual handphone ya, saya ragu ya, awalnya saya mau jual atau enggak. Udah, kamu pesan aja pelang merek, pasangkan. Kamu udah pasangkan pelang merek, kamu kan udah malu, masa mau turunkan lagi pelang merek itu kan? Iya, benar. Masa kamu turun. Nah, ini yang sebenarnya sangat apa? Kamu harus tahu apa itu kapal kamu. Dan sudah tahu apa kamu bakar. Kamu bakar. Nah, di saat itu kamu punya semangat dan kepercayaan diri itu 10 sampai 20 kali lipat. Nah, jadi ya itu. Jadi kamu nggak usah ragu-ragu. Ambil saja langkah pertamamu. Kamu ambil saja langkah pertamamu dan announce. Nah, kan? Nah, kamu sudah announce, malu kan? Kamu nggak buat kan? Ya. Buat lo, gitu kan? Kira-kira gitu. Cool. Baik. Terima kasih Buku Richard buat waktunya. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Nanti kalau PMCI mau undang lagi, share lagi ya. Siap. Kapanpun Bro Darwis, saya akan siap terus. Tengah malam pun siap. Terima kasih. Ya. Terus ini saya mau dari pihak panitia PMCI Talk ada hadiah yang mau kita berikan kepada mereka yang tadi bertanya. Saya umumkan dulu. Ini yang pertama ada Yofi Sylvia, itu dapat 1 kotak brownies dari Lisano. Kemudian yang kedua ada Michelle, itu dapat 1 kotak bolu petit dari Avinois. Kemudian Gloria Sanifang itu dapat voucher kebun Greenfish senilai 50.000. Dan keempat ada Selvani Chaniaho akan mendapat voucher kebun Greenfish senilai 50.000. Oke, itu saja untuk PMCI Talk sore ini. Saya Darwis Taniwan pamit, dan sebelum itu saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Richard yang sudah berkenan untuk hadir dan memberikan inspirasi yang luar biasa. Terima kasih. Bro Darwis dan good luck all. PMCI. See you di next PMCI Talk. Thank you semuanya ya. Have a nice day.